Sepulang dari bulan madu, aku menemukan adik iparku yang sedang hamil tua telah mengambil alih kamar tidur utama kami. Suamiku diam-diam menyetujuinya. Aku tidak berdebat, aku langsung menggugat cerai dan menjual rumah, membuat seluruh keluarga suamiku panik. Sepulang dari bulan madu, aku menemukan adik perempuan suamiku telah merampas kamar pengantin kami, dan suamiku secara buta membelanya. Tanpa banyak berdebat, sang istri langsung melancarkan serangan mematikan yang membuat seluruh keluarga suaminya terusir ke jalanan pada malam itu juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku lahir dan besar di sebuah desa miskin di daerah Klaten, Jawa Tengah, tempat sawah-sawah membentang luas dan jalanan tanah menjadi becek setiap musim hujan. Kedua orang tuaku adalah petani sederhana, yang sepanjang tahun membanting tulang di bawah terik matahari untuk membesarkan kami, 3 bersaudara. Dalam kenangan masa kecilku, gambaran yang paling lekat adalah punggung ayah yang basah oleh keringat di tengah hari yang terik dan telapak tangan ibu yang kapalan serta pecah-pecah setiap musim kemarau tiba. Keluarga kami miskin, untuk makan dan pakaian saja kami harus berhemat. Namun, orang tuaku tidak pernah membiarkan kami putus sekolah. Saat itu, aku adalah anak bungsu. Di atasku ada Mas Doni dan Mbak Lia. Berbeda dengan kedua kakakku yang selalu memahami kerja keras orang tua dan menyisihkan setiap rupiah yang mereka punya, aku adalah anak yang cuek hingga terkesan tidak peduli. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ibu selalu menyelipkan beberapa ribu rupiah ke tanganku untuk jajan. Bukannya disimpan seperti kakak-kakakku, aku selalu menghabiskannya untuk membeli jajanan warna-warni di gerbang sekolah. Aku tidak pernah sedikit pun berpikir berapa banyak keringat yang harus orang tuaku keluarkan untuk mendapatkan uang itu. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa terjadi dan mengubah hidupku sepenuhnya. Saat itu adalah hari ulang tahun ibuku yang ke-50. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di sekeliling meja makan yang hanya dihidangkan tambahan sepiring opor ayam dan semangkuk sayur lodeh. Dengan khidmat, Mas Doni dan Mbak Lia mengeluarkan 2 kado yang terbungkus rapi. Mas Doni, yang saat itu baru mulai bekerja, telah menabung dari gaji pertamanya untuk membelikan ibu selembar kain batik tulis yang sangat halus. Mbak Lia, di sisi lain, menabung uang kerja paruh waktunya selama 1 semester penuh untuk membeli 1 set produk perawatan kulit, berharap bisa mengembalikan sedikit masa muda di wajah ibu yang penuh keriput. Ibuku menerima kado itu, matanya berkaca-kaca menahan haru. Tangannya yang kasar mengelus lembut kain batik itu, lalu memandangi kotak kosmetik tanpa berani membukanya. Suasana di rumah saat itu terasa begitu hangat dan sakral. Lalu, pandangan semua orang tiba-tiba beralih kepadaku. Aku duduk terpaku, kedua tanganku tersembunyi di bawah meja, saling meremas dengan gugup. Aku tidak punya kado, aku tidak punya 1 rupiah pun uang tabungan. Pagi itu, aku baru saja menghabiskan sisa uang receh terakhir di kantongku, untuk membeli sebungkus permen lollipop untuk teman-temanku. Rasa malu yang membuncah menyesakkan dadaku. Wajahku terasa panas, dan air mata mulai berjatuhan ke mangkuk nasi yang belum habis kumakan. Ibu melihatnya dan segera menarikku ke dalam pelukannya, mengelus kepalaku sambil berkata, "Ibu tidak butuh kado, Nak. Ibu hanya ingin anak-anak ibu menjadi anak yang baik. Itu sudah cukup membuat ibu bahagia." Namun, kata-kata penghiburan ibu justru membuatku merasa lebih buruk. Malam itu, aku berbaring sambil menutupi kepala dengan selimut, menangis hingga bantal basah kuyup. Bayangan tangan kapalan ibuku yang mengelus kain batik tulis terus menghantuiku. Sejak saat itu, gadis kecil yang boros itu telah mati. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk berubah, belajar menghargai setiap rupiah yang dihasilkan, dan yang terpenting, mandiri secara finansial. Aku mulai menahan diri untuk tidak jajan, mengumpulkan botol bekas dan kertas untuk dijual. Saat kuliah, aku bekerja serabutan, mulai dari menjadi guru les, pelayan kafe, hingga menyebar brosur. Setiap pengeluaranku catat dengan rapi di sebuah buku kecil. Aku sadar bahwa uang bukan hanya alat untuk hidup, tetapi juga baju zirah untuk melindungi orang-orang yang kita cintai, dan sesuatu yang membantu kita menjaga harga diri. Berkat kehematan dan kerja kerasku yang tak kenal lelah, aku lulus dengan predikat cum laude, dan secara resmi memasuki dunia kerja dengan kepala dingin dan hati yang penuh tekad. Waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa terasa aku sudah menginjak usia 32 tahun.
Mahasiswi miskin itu kini telah menjadi kepala akuntan di sebuah perusahaan ekspor-impor terkemuka di ibu kota, Jakarta. Berkat kepekaanku terhadap angka dan kebiasaan menabung sejak kecil, aku tahu cara berinvestasi untuk menghasilkan keuntungan. Pencapaian terbesarku yang paling membanggakan adalah sebuah apartemen mewah di pusat kota, yang kubeli lunas dengan uang hasil jerih payahku sendiri, tanpa meminjam sepeser pun dari siapapun. Kehidupan sebagai wanita mandiri yang memiliki rumah, mobil, dan karier yang stabil membuatku sangat puas. Namun, di mata orang tua dan kerabat di kampung, wanita berusia 32 tahun yang belum menikah, sesukses apapun, dianggap belum lengkap. Setiap kali menelepon ke rumah, percakapan selalu berujung pada desakan ibu agar aku segera menikah. Aku mengerti perasaan orang tuaku. Mereka hanya ingin putri mereka memiliki sandaran yang kokoh saat sakit, dan pelabuhan yang damai saat usia senja tiba. Aku sendiri, setelah bertahun-tahun berjuang dengan keras, mulai merindukan kehangatan sebuah keluarga kecil. Aku bertemu Budi melalui seorang rekan kerja. Dari luar, Budi adalah pria yang tampak terpelajar, berbicara dengan lembut, dan sangat tenang. Dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil, PNS, penghasilannya tidak terlalu tinggi, tetapi pekerjaannya sangat stabil. Berbeda dengan pria-pria sukses dan flamboyan yang sering kutemui di dunia bisnis, Budi memberiku rasa aman dan tulus. Kencan pertama kami adalah di sebuah bioskop. Kami memilih menonton film bertema drama keluarga. Selama film diputar, aku asyik mengikuti alur cerita, sesekali tertawa melihat adegan-adegan lucu. Namun, saat adegan yang sangat mengharukan seorang ayah tua menggendong putrinya yang cacat di tengah hujan, aku tiba-tiba mendengar isak tangis di sampingku. Saat menoleh, aku sangat terkejut melihat Budi sedang menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Dia benar-benar menangis dengan tulus seperti anak kecil di hadapan penderitaan orang lain. Setelah film selesai, kami duduk di sebuah kafe kecil. Budi menatapku, matanya masih menunjukkan sedikit rasa malu karena sifat cengengnya tadi. Dia mengaku bahwa dia sangat mudah tersentuh oleh ikatan keluarga, karena baginya, keluarga adalah hal yang paling suci dan tak tergantikan. Hatiku saat itu seolah tersentuh oleh angin hangat. Sebagai seorang wanita yang selalu harus tegar dan memperhitungkan setiap langkah, aku tiba-tiba merasa luluh oleh kelembutan dan kebaikan hati pria ini. Aku berpikir, seorang pria yang bisa meneteskan air mata untuk ikatan keluarga pasti akan menjadi suami yang perhatian dan ayah yang baik. Aku memutuskan untuk membuka hatiku dan memberi Budi kesempatan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, tanpa menyadari bahwa kepekaan dan prioritasnya terhadap keluarga kelak akan menjadi pisau yang merobek pernikahan kami. Hubungan kami berkembang cukup lancar dan cepat. Hanya dalam 6 bulan, kami memutuskan untuk menikah. Budi mengatur waktu untuk pulang ke kampung halamanku di Klaten untuk bertemu orang tuaku. Harus kuakui, dia berhasil mendapatkan nilai sempurna di mata keluargaku. Setibanya di sana, dia langsung menyingsingkan lengan baju dan membantu ibuku di dapur, membersihkan sayuran dan ayam, lalu memperbaiki keran air yang bocor untuk ayahku. Dia berbicara dengan sopan, selalu menjawab dengan hormat, dan tidak pernah menolak pekerjaan apapun, dari membersihkan hingga mencuci piring. Orang tuaku tampak sangat senang, terus-menerus mengangguk dan memujiku, karena telah memilih calon suami yang baik hati dan bertanggung jawab. 2 minggu kemudian, giliranku mengunjungi rumah Budi di Bogor. Rumahnya adalah sebuah rumah permanen yang luas dan asri, terletak di tengah taman yang penuh dengan pohon buah-buahan. Kedua orang tuanya adalah pensiunan buruh pabrik yang ramah dan mudah bergaul. Namun, perhatianku hari itu sepenuhnya tertuju pada Rina, adik bungsu Budi. Rina 5 tahun lebih muda dari Budi dan sedang hamil 8 bulan. Sejak aku melangkahkan kaki ke dalam rumah, Rina dengan jelas menunjukkan posisinya sebagai kesayangan keluarga. Orang tua Budi terus-menerus mengingatkan semua orang untuk berjalan pelan-pelan agar tidak mengejutkan Rina, lalu bertanya apakah dia menginginkan sesuatu untuk dimasak secara khusus. Aku tersenyum, berpikir bahwa wajar jika wanita hamil mendapat perlakuan istimewa. Namun, saat makan siang, sesuatu mulai membuatku merasa tidak nyaman. Meja makan dipenuhi dengan hidangan lezat. Suami Rina, juga ada di sana. Tetapi dia hanya duduk diam di sudut, seolah sudah terbiasa dengan posisinya yang tak terlihat di rumah itu.
Rina duduk dengan angku di tengah, paling jauh dari lauk pauk, tetapi sama sekali tidak meminta bantuan suaminya. Sebaliknya, dia terus merengek memanggil kakaknya. Mas Budi, kupaskan udang ini dong, tanganku berminyak. Budi segera meletakkan sumpitnya, dengan hati-hati mengupas setiap udang dan meletakkannya di mangkuk adiknya. Tidak sampai 3 menit kemudian, suara manja Rina terdengar lagi. Mas, ambilkan aku semangkuk sayur rebung itu, pilih yang banyak kikilnya ya, aku lagi ngidam. Budi kembali dengan patuh melayani adiknya. Selama makan, Rina sama sekali tidak memperhatikan kehadiranku atau suaminya. Dia menganggap memerintah kakaknya sebagai hak istimewa, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Aku duduk di seberang, menyaksikan Budi melayani adiknya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ini bukan lagi sekadar kasih sayang kakak adik biasa, melainkan pemanjaan yang berlebihan hingga menjadi kelemahan. Namun, aku segera menepis pikiran itu. Aku berkata pada diri sendiri untuk tidak egois. Lagi pula, Rina akan segera melahirkan dan suasana hatinya mungkin tidak stabil. Selain itu, setelah menikah, kami akan tinggal di kota, tidak akan sering bertemu, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Pernikahan kami berlangsung pada suatu hari di akhir musim kemarau yang sejuk. Karena ingin memiliki ruang hidup yang nyaman dan stabil setelah menikah, aku memutuskan untuk menggunakan apartemen mewahku sebagai rumah pengantin baru kami. Semua biaya dekorasi dan pembelian perabotan rumah tangga kuurus sendiri dari uang tabungan pribadiku. Budi hanya menyumbang sejumlah kecil, cukup untuk membeli televisi dan kulkas baru. Bagiku, tidak penting siapa yang mengeluarkan berapa banyak, asalkan kami berdua sehati membangun kebahagiaan. Uang, pada akhirnya, hanyalah alat untuk menunjang kehidupan. Pada hari pernikahan, kerabat dari kedua belah pihak hadir, membuat suasana sangat meriah. Namun, saat rombongan mempelai pria hendak membawa pengantin wanita ke mobil pengantin, sebuah insiden tragis komis terjadi. Rina, dengan perut buncitnya, tiba-tiba berlari dan memeluk erat lengan Budi, lalu mulai menangis terseduh-seduh. Tangisannya menggema di seluruh area resepsi. Itu bukan air mata haru melepas kakaknya menikah, melainkan tangisan pilu seolah-olah barang paling berharganya telah dirampas. Dia memegang erat ke meja Budi, sambil terisak-isak berpesan, telepon adik setiap hari, ya, jangan lupakan adik. Jangan tinggalkan adik. Budi berdiri canggung di tengah para tamu, terus-menerus menepuk punggung Rina untuk menenangkannya seolah-olah dia adalah anak berusia 3 tahun. Para kerabat dari kedua belah pihak mulai berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala prihatin, ada pula yang tersenyum sinis melihat pemandangan aneh itu. Orang tuaku yang berdiri di panggung pun tersenyum dengan canggung. Aku berdiri di sampingnya, memegang buket bunga dengan wajah yang terasa panas karena malu. Meskipun dalam hati sangat kesal dengan perilaku Rina yang tidak dewasa, aku tetap berusaha tersenyum, dan dengan lembut membujuknya agar melepaskan Budi supaya mobil pengantin bisa berangkat tepat waktu. Meninggalkan keramaian pernikahan, kami menikmati bulan madu selama 7 hari 6 malam di Pulau Dewata, Bali. Perjalanan itu sungguh luar biasa. Pemandangan laut biru, pasir putih, dan matahari keemasan. Makan malam romantis di bawah cahaya lilin dengan hidangan laut segar, telah menghapus semua kelelahan persiapan pernikahan. Budi menunjukkan dirinya sebagai suami yang sangat perhatian. Dia merawatku dengan sangat baik, mulai dari mengoleskan tabir surya, membawakan barang-barang, hingga mengambil foto-foto terbaik untukku. Berbaring mendengarkan deburan ombak sambil bersandar di bahunya yang kokoh, aku memimpikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Suara tawa anak-anak akan segera memenuhi apartemen kami yang indah, aku merasa telah meraih kebahagiaan yang utuh. Setelah menyelesaikan bulan madu yang manis, kami mengambil penerbangan malam kembali ke Jakarta, menyeret koper yang berat keluar dari lift. Tubuhku terasa lelah, hanya ingin segera merebahkan diri di tempat tidur yang nyaman untuk tidur nyenyak. Namun, saat aku memasukkan kata sandi dan membuka pintu, pemandangan kacau di depan mata membuatku langsung terjaga. Tepat di dekat pintu masuk, sepasang sepatu kets wanita yang asing tergeletak sembarangan, masing-masing di tempat yang berbeda, menghalangi jalan. Aku mengerutkan kening, firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menyalakan lampu ruang tamu, dan mataku langsung tertuju pada bungkus makanan ringan,
kulit kuaci yang berserakan di atas meja kaca. Di lantai, ada bekas noda air kotor yang belum dibersihkan. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku bergegas menuju kamar tidur utama kami. Pintu kamar hanya sedikit terbuka, membiarkan cahaya biru merah dari layar televisi menyelinap keluar. Aku mendorong pintu perlahan dan masuk. Seketika itu juga, darahku mendidih hingga ke ubun-ubun, membuatku terpaku di tempat. Di atas tempat tidur pengantin kami yang dilapisi spray sutra mewah yang kupilih sendiri, Rina sedang berbaring santai dengan perut buncitnya. Yang lebih membuatku marah, dia mengenakan piyama sutra warna merah anggur kesukaanku. Satu tangannya memegang sekantong keripik kentang, tangan lainnya memegang remote TV, dan remah-remah keripik berjatuhan di atas spray yang bersih. Bau makanan instan bercampur dengan bau minyak angin menciptakan suasana pengap di kamar yang seharusnya dipenuhi aromaterapi romantis. Melihat aku dan Budi muncul, Rina sama sekali tidak terlihat bingung atau berniat untuk bangkit. Dia dengan malas melirikku, mulutnya masih mengunyah, lalu dengan santai mengucapkan sapaan seadanya. Aku berbalik menatap Budi, mataku tajam menuntut penjelasan. Melihat raut wajahku yang berubah, Budi panik dan menarik tanganku ke sudut koridor yang sepi, suaranya merendah saat menjelaskan situasinya. Dia mengatakan bahwa Hung, suami Rina, baru saja ditangkap polisi 3 hari yang lalu karena terlibat dalam sindikat perjudian online skala besar. Ketika masalah itu terungkap, para penagih utang datang membuat keributan, membuat Rina sangat ketakutan, dan tidak berani tinggal di kampung karena takut diejek tetangga. Kasihan pada adiknya yang hamil besar dan tidak punya tempat bersandar, Budi merasa iba. Saat kami tidak ada di rumah, dia diam-diam menggunakan kata sandi cadangan untuk membawa Rina ke Jakarta dan mengizinkannya tinggal sementara di apartemen kami, tanpa menelepon atau meminta izinku terlebih dahulu. Aku bersandar di dinding, mengambil napas dalam-dalam untuk menahan amarah yang bergejolak di dada. Rumah ini adalah hasil keringat dan air mataku, tempat yang kupilih sebagai surga kedamaian, pikirku, tapi sekarang telah berubah menjadi tempat persembunyian bagi orang yang tidak tahu diri. Tindakan Budi yang sewenang-wenang bukan hanya tidak menghormati istrinya, tetapi juga pertanda datangnya badai dalam pernikahan kami yang baru saja dimulai. Berdiri di koridor yang remang-remang, aku mencoba menghirup udara dingin untuk menenangkan api amarah yang membakar hatiku. Budi berdiri di hadapanku, kedua tangannya saling bertaut, matanya gelisah dan tidak berani menatapku langsung. Penjelasannya tentang suami Rina yang ditangkap karena berjudi, dan keputusannya membawa sang adik kemari untuk berlindung, sekilas terdengar masuk akal bagi seorang kakak yang menyayangi adiknya. Namun, bagi seorang istri yang baru saja memulai kehidupan pernikahan, itu adalah bentuk penghinaan yang kejam. Rumah ini adalah hasil keringat dan air mataku, buah dari kerja kerasku bertahun-tahun dengan menahan lapar dan dahaga, bekerja siang dan malam. Tempat tidur pengantin itu adalah tempat paling sakral dalam hubungan suami istri, namun kini telah dirampas oleh orang lain dengan seenaknya. Aku menelan rasa sesak di tenggorokan dan berkata kepada Budi dengan suara yang jelas dan tegas. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku bisa mengerti dan bersimpati dengan kesulitan Rina saat ini. Aku juga bukan orang yang berhati dingin yang akan berpaling saat melihat kerabat dalam kesulitan. Namun, keluarga memiliki tata krama, dan rumah memiliki aturan. Tindakannya membawa orang lain ke rumah tanpa memberitahuku adalah sebuah kesalahan besar. Aku meminta Budi untuk segera masuk dan menyuruh Rina mengganti piyamaku, mengemasi barang-barangnya, dan pindah ke kamar tamu. Aku menekankan bahwa Rina hanya boleh tinggal sementara selama beberapa minggu sampai kondisinya stabil. Setelah itu, sebagai kakaknya, dia harus mencarikan kamar kos untuk Rina. Mendengar perkataanku, Budi tampak lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia buru-buru mengangguk, bersumpah akan mengawasi adiknya dengan baik agar tidak mengganggu kehidupan kami. Kami masuk ke kamar tidur utama. Melihat kakaknya masuk, Rina tetap dalam posisi berbaring, matanya terpaku pada acara hiburan yang berisik di televisi. Budi berdeham pelan dan meminta adiknya untuk membereskan barang-barangnya dan pindah ke kamar sebelah, menyerahkan kamar pengantin kepada kami. Mendengar itu, Rina langsung mengeluarkan jurus air matanya. Wajahnya murung, matanya merah berkaca-kaca, dan mulutnya cemberut sambil meratapi nasibnya yang malang. Dia mengeluh tentang suaminya yang ditangkap, diancam oleh preman, dan kini,
Saat mencari perlindungan pada kakaknya, dia malah diusir oleh kakak iparnya. Tangisan Rina yang memilukan membuat Budi sangat bingung. Dia segera berlari ke sisi tempat tidur, mengambil tisu untuk menyeka air mata adiknya, sambil terus membujuknya dengan kata-kata manis. Budi menatapku dengan tatapan memohon, berharap aku akan mengucapkan kata-kata penghiburan. Aku berdiri dengan tangan bersedekap, ekspresiku tidak berubah. Dengan dingin, aku berkata langsung kepada Rina. Di rumah ini tidak ada yang mengusir siapapun, tetapi kamar tidur utama adalah ruang pribadi kami sebagai suami istri, tidak ada yang boleh melanggarnya. Piyama yang dia kenakan adalah milikku, dan aku memintanya untuk segera melepasnya. Melihat sikapku yang tegas dan tak tergoyahkan, Rina tahu dia tidak bisa lagi bermanja-manja. Dengan kesal, dia bangkit, melemparkan piyama itu ke sudut tempat tidur, lalu dengan marah membawa tas besarnya dan pindah ke kamar sebelah, sambil menggumamkan keluhan yang tidak jelas. Sejak kedatangan tamu tak diundang itu, kehidupan damai di apartemen mewahku menjadi kacau balau. Aku adalah orang yang rapi dan teliti, semua barang di rumah diatur dengan tertib. Namun, Rina membawa gaya hidup yang sangat berantakan. Pagi hari sebelum berangkat kerja, aku sudah harus membersihkan tumpukan kotak susu dan bungkus makanan ringan yang berserakan di meja ruang tamu. Kamar mandi selalu basah kuyup. Rambut rontok yang panjang menyumbat saluran pembuangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Handuk yang Rina gunakan tidak pernah digantung kembali, melainkan dilempar begitu saja di atas toilet atau langsung ke mesin cuci bersama tumpukan pakaian dalam kotornya. Puncak kelelahanku adalah urusan dapur. Meskipun katanya sedang beristirahat untuk kehamilannya, Rina tidak pernah menyentuh pekerjaan apapun. Saat waktu makan tiba, dia hanya duduk manis di meja, menunggu kakaknya mengambilkan nasi dan lauk. Setelah makan, Rina akan meregangkan tubuh sambil mengeluh punggungnya pegal dan mengantuk, lalu lari ke kamarnya untuk bermain ponsel, meninggalkan tumpukan piring kotor yang berminyak di wastafel. Aku yang lelah bekerja seharian di kantor dengan segala tekanan, harus pulang dan membersihkan kekacauan yang dibuat oleh adik iparku. Setiap kali aku mencoba mengingatkannya, Rina akan berpura-pura sakit perut dan mengeluh kandungannya bermasalah. Melihat itu, Budi akan langsung membela adiknya, menuduhku terlalu perhitungan dan tidak pengertian terhadap wanita hamil. Dia akan mengambil sapu dari tanganku, menyuruhku istirahat, dan berkata akan membersihkannya sendiri. Namun, pada kenyataannya, dia hanya membersihkan sekadarnya. Konflik-konflik kecil ini terus menumpuk setiap hari, seperti tetesan air yang diam-diam menggerogoti fondasi sebuah rumah, menandakan keruntuhan yang tidak akan lama lagi. Akhir pekan itu, perusahaanku mengadakan pesta perayaan ulang tahun ke-10. Ini adalah acara yang sangat penting, dihadiri oleh jajaran direksi, mitra bisnis besar, dan seluruh karyawan. Sebagai kepala akuntan, aku sangat memperhatikan penampilanku di acara tersebut. Sehari sebelumnya, aku sudah pergi ke salon dan memilih gaun sutra hitam elegan yang menonjolkan bentuk tubuhku yang masih ramping di usia 30-an. Untuk melengkapi penampilanku, aku memutuskan untuk menggunakan tas tangan bermerek warna merah marun, sebuah barang mewah seharga hampir 50 juta rupiah yang kuhadiahkan untuk diriku sendiri saat aku berhasil melunasi apartemen ini. Tas itu tidak hanya bernilai materi, tetapi juga merupakan kenang-kenangan yang menandai tonggak penting dalam hidupku. Sabtu pagi, setelah menyetrika gaun, aku berjalan ke lemari untuk mengambil tas tersebut. Lemariku selalu tertata rapi, dengan tas-tas yang disimpan di laci teratas, terbungkus rapi dalam kantong anti debu. Namun, ketika tanganku merogoh tempat biasa, aku hanya menemukan ruang kosong. Tas merah marun itu tidak ada di sana. Aku terkejut dan panik, membongkar laci-laci lain, bahkan memeriksa di bawah tempat tidur dan di ruang tamu, tetapi tas kesayanganku tidak ditemukan. Perasaan cemas bercampur kesal mulai melandaku. Saat itu, hanya aku dan Rina yang ada di rumah. Budi sedang bekerja shift tambahan. Aku ingat betul, tadi malam sebelum tidur, tas itu masih ada di tempatnya. Tidak mungkin ada pencuri yang masuk karena pintu menggunakan kunci sidik jari yang aman. Firasatku mengatakan yang sebenarnya. Aku segera mengambil ponsel dan menelpon Rina. Telepon diangkat dengan cepat, diiringi suara musik yang keras dan tawa riuh dari sebuah kafe.
Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan langsung bertanya apakah dia melihat tas merah di lemariku. Dari seberang telepon, suara santai Rina terdengar jelas. Dia bilang pagi ini dia pergi ke kafe untuk bertemu dengan teman-temannya sesama ibu hamil, dan karena melihat tasku yang bagus, dia meminjamnya untuk pamer. Dia bahkan tertawa dan berkata, "Kakak ipar kan punya banyak tas bagus, pinjam 1 hari saja pasti tidak apa-apa." Amarah meledak di kepalaku seperti bom waktu. Aku berteriak di telepon, bertanya siapa yang memberinya izin untuk membuka lemari pribadiku dan mengambil barang senilai puluhan juta tanpa meminta izin. Sikap seenaknya dan ketidaksopanan Rina telah melampaui batas kesabaranku. Aku menuntut Rina untuk segera membawa tas itu pulang dalam waktu 30 menit. Jika tidak, aku akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan pencurian. Mendengar kata polisi, Rina hanya mengumpat pelan lalu menutup telepon. Hampir 1 jam kemudian, pintu terbuka. Rina melemparkan tasku ke meja kaca di ruang tamu dengan wajah cemberut. Dia menatapku sinis dan berkata aku pelit, hanya karena sebuah tas butut, aku membuat keributan dan mengancam keluarga sendiri. Aku mengambil tas itu dan memeriksanya. Hatiku sakit menemukan goresan kecil di bagian kunci logamnya, mungkin karena dia melemparkannya sembarangan. Aku menatap tajam ke wajah Rina, dan memperingatkannya dengan suara tegas bahwa ini adalah rumahku. Barang-barang di rumah ini adalah hasil jeripayahku, tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izinku. Jika dia terus bersikap seperti itu, aku akan mengusirnya tanpa ampun. Tepat pada saat itu, Budi pulang kerja. Melihat suasana tegang, Rina segera mengubah sikapnya. Dia berlari dan memeluk lengan kakaknya sambil menangis terseduh-seduh. Rina menuduhku menindas wanita hamil, memfitnahnya mencuri, dan menghinanya hanya karena sebuah tas usang. Mendengar adiknya menangis, Budi merasa kasihan dan dengan wajah masam menegurku. "Kamu ini kakak ipar, tapi kok perhitungan sekali dengan adik sendiri? Cuma tas dipinjam sebentar. Apa ruginya sampai harus membuat keributan seperti ini?" Kata-kata Budi seperti tamparan keras di wajahku. Aku menatap suami yang pernah kupercaya sepenuh hati, dan merasa sangat getir. Dia benar-benar buta, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan tidak tahu bagaimana mendidik adiknya untuk menghormati privasi orang lain. Sikap permisif Budi inilah yang menyuburkan sifat kurang ajar Rina. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku mengambil tas itu, berbalik, dan masuk ke kamar, membanting pintu, meninggalkan mereka berdua melanjutkan drama keluarga di ruang tamu. Batas waktu beberapa minggu yang kuberikan pada Budi untuk mencari kos untuk adiknya akhirnya tiba. Meskipun pekerjaan akhir bulan di kantor sangat sibuk dan menekan, aku tetap menyempatkan diri pergi ke pasar lebih awal, memilih bahan-bahan segar terbaik untuk menyiapkan makan malam yang istimewa. Aku berencana memasak gulai ikan patin, ditambah sepiring ayam bakar renyah dan tumis kangkung bawang putih yang harum. Makan malam ini bukan hanya untuk memperbaiki suasana, tetapi juga menjadi momen yang pas untuk berbicara serius dengan Budi dan Rina tentang kepindahan mereka. Aku selalu percaya bahwa segala masalah, besar atau kecil, lebih mudah diselesaikan dengan perut kenyang dan suasana yang tenang. Selama 2 jam aku sibuk di dapur, aku membersihkan ikan patin dengan garam dan jeruk nipis, menumis bumbu halus hingga harum, lalu menambahkan santan dan rempah-rempah hingga rasanya pas. Aroma harum dari serai, daun kunyit, dan daun jeruk berpadu dengan cita rasa khas gulai ikan yang sangat menggugah selera. Tepat pukul 19.00, hidangan panas disajikan di meja makan. Budi, setelah mandi, menghirup aroma masakan dan segera memanggil adiknya untuk makan. Suasana awalnya tampak cukup damai. Aku berinisiatif mengambilkan nasi untuk semua orang. Berencana untuk mulai berbicara setelah mereka makan beberapa suap. Namun, aku terlalu meremehkan kelicikan adik iparku. Saat aku baru saja meletakkan sepotong ikan patin yang lezat di mangkuk Rina, sebuah drama dimulai. Rina tiba-tiba meletakkan sendoknya, menutup mulut dengan kedua tangannya, mengerutkan kening, dan berlari ke wastafel. Dia berulang kali mengeluarkan suara seperti orang mau muntah. Budi yang panik segera meletakkan mangkuknya dan berlari menepuk-nepuk punggung adiknya, bertanya apa yang terjadi. Rina, dengan wajah pucat, bersandar di wastafel dan terengah-engah. Dia berbisik bahwa bau amis ikan membuatnya mual. Kemudian,
Dia memegangi perutnya sambil merintih kesakitan, mengeluh bahwa aroma gulai ini membuat bayinya menendang-nendang. Tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan, Rina berpura-pura sempoyongan, memegangi kepalanya sambil mengeluh pusing dan tekanan darahnya turun, seolah-olah akan pingsan. Melihat situasi yang gawat, wajah Budi menjadi pucat pasi karena khawatir. Dia segera menggendong adiknya, membawanya ke kamar tamu, dan dengan hati-hati membaringkannya. Kemudian, dengan panik, dia membuatkan air gula dan mencari minyak angin. Aku duduk diam di meja makan, menyaksikan seluruh sandiwara Rina yang kikuk namun penuh niat jahat. Semua kata-kata yang ingin kuucapkan tentang mencari tempat kos baru seakan tersangkut di tenggorokan. Aku tahu betul Rina tidak mual karena bau ikan. Baru kemarin, dia makan semangkuk soto ikan tanpa mengeluh sedikit pun. Ini jelas-jelas sebuah trik agar dia tidak perlu pindah dari rumah yang nyaman ini. Beberapa saat kemudian, Budi keluar dari kamar dengan wajah marah. Dia membentakku, menuduhku tidak pengertian karena sengaja memasak ikan yang amis saat tahu adiknya sedang hamil dan sensitif. Dia menyatakan dengan tegas bahwa saat ini, kesehatan Rina dan keponakannya adalah yang terpenting. Rencana mencari rumah kos harus ditunda tanpa batas waktu. Baru setelah Rina melahirkan dan pulih sepenuhnya, mereka akan memikirkannya lagi. Siapapun yang berani mengusir adikku saat dia sakit, langkahi dulu mayatku. Kata-kata heroik Budi menggema di dapur kecil kami, menembus lapisan pertahananku yang kuat. Rencana negosiasi damai yang kususun gagal total. Aku menatap hidangan lezat yang perlahan mendingin. Semangkuk gulai ikan yang tadinya tampak lezat kini terasa pahit. Aku tidak mau berdebat. Dengan diam, aku mengambil piring dan makan sendirian, mengunyah setiap butir nasi yang terasa kering. Aku sadar bahwa dalam pertempuran untuk melindungi rumahku ini, aku berjuang sendirian melawan pria yang kusebut suami. Angin musim dingin pertama berembus ke Jakarta, membawa serta gerimis yang tak henti-henti. Beban kerja sebagai akuntan di akhir tahun ditambah dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba membuat tubuhku tidak kuat bertahan. Aku mulai merasakan gejala flu berat. Kepala sakit seperti dipukul, tenggorokan bengkak hingga menelan ludah pun terasa perih, dan seluruh tubuhku lemas tak bertenaga. Menjelang tengah hari, aku tidak sanggup lagi memaksakan diri duduk di depan layar komputer yang penuh dengan angka. Aku meminta izin pada direktur untuk pulang lebih awal. Saat membuka pintu apartemen, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi yang berisik, tidak ada bayangan Rina yang biasanya berantakan di ruang tamu. Dengan lelah, aku berjalan ke kamar tidur, melempar tas, dan tanpa mengganti pakaian, langsung merebahkan diri di bawah selimut tebal, tertidur dalam demam yang tinggi. Aku tidur dengan gelisah, dihantui mimpi-mimpi buruk yang terfragmentasi, hingga malam tiba. Aku terbangun karena tenggorokan yang terasa sangat kering. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Kamar gelap dan dingin. Aku meraba-raba mencari sandal, membuka pintu perlahan, dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air hangat. Saat melewati koridor antara kamar tamu dan ruang tamu, langkahku tiba-tiba terhenti. Dari celah pintu kamar Rina yang sedikit terbuka, seberkas cahaya kuning samar menerobos keluar. Di antara suara dengungan kulkas, terdengar bisikan dua orang. Itu adalah suara Budi dan Rina. Rasa penasaran dan firasat buruk mendorongku untuk mendekat. Aku menahan napas dan menempelkan telingaku ke pintu kayu yang tipis. Suara Rina yang tajam dan penuh perhitungan terdengar jelas. Dia berkata pada Budi bahwa apartemen ini sangat luas dan nyaman. Lokasinya pun strategis di pusat kota, jadi untuk apa pindah dan menyewa tempat lain yang hanya membuang-buang uang. Dia menghasut kakaknya untuk mencari cara agar dia bisa tetap tinggal di sana. Sampai setelah melahirkan, dia bisa menikmati hidup enak dengan makanan yang selalu tersedia dan dilayani secara gratis. Rina bahkan menekankan, jika aku mengeluh atau mencoba mengusirnya, Budi harus menggunakan bayi dalam kandungannya sebagai tameng, memainkan peran sebagai kakak yang malang untuk memaksaku mengalah. Jantungku berdebar kencang, tanganku yang memegang gelas mulai bergetar. Namun, yang benar-benar membuatku membeku, seolah disiram air es dari ujung kepala hingga ujung kaki, adalah jawaban Budi. Tanpa penolakan atau keraguan sedikit pun, suara Budi terdengar penuh persetujuan, bahkan ada nada puas di dalamnya. Dia menyuruh Rina untuk tenang dan tidak khawatir. Rumah ini juga miliknya sebagai suami,
jadi dia juga punya hak untuk memutuskan. Dia bersumpah akan melindungi adiknya sampai akhir, dan berjanji akan memberi pelajaran pada sifat keras kepala dan egoisku, agar aku tunduk pada keluarga suamiku. Gelas di tanganku hampir jatuh jika tidak kupegang erat-erat. Aku mundur selangkah, lututku lemas dan hampir roboh. Kegelapan menyelimutiku, menelan sisa-sisa ilusi terakhirku tentang pernikahan yang bahagia. Pria yang mudah menangis. Pria yang selalu tampak baik hati dan lembut yang kupilih menjadi suami, ternyata adalah seorang pengecut, licik, dan rela bersekongkol dengan orang lain untuk menginjak-injak harga diri istrinya. Cinta, pengertian, dan pengorbananku selama ini ternyata hanyalah lelucon di mata mereka berdua. Dengan lunglai, aku kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu. Bersandar di pintu kayu yang dingin, aku terduduk di lantai, membekap mulutku agar isak tangisku tidak terdengar. Air mata mengalir deras di pipiku yang panas karena demam. Aku menangisi kebodohanku, menangisi harapan yang baru bersemi namun telah dihancurkan dengan kejam. Namun, tangisan itu berlalu dengan cepat, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan menakutkan. Gadis miskin dari Klaten yang dulu bisa bangkit setelah merasa malu karena tidak punya tabungan, kini sebagai wanita 32 tahun, tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak hasil kerja keras dan harga dirinya. Mengeringkan air mata terakhirku, aku bangkit. Mataku menajam dalam kegelapan. Sebuah rencana yang tegas dan tanpa ampun mulai terbentuk di benakku. Keesokan paginya, matahari terbit, membawa sinar pucat yang menembus tirai jendela. Aku bangun dengan kepala yang luar biasa jernih, meskipun demam masih terasa. Aku tidak membangunkan Budi untuk sarapan seperti biasa, juga tidak melirik pintu kamar Rina yang tertutup. Aku membuka ponsel dan mengirim pesan kepada direktur, meminta izin cuti sehari lagi untuk urusan keluarga. Setelah itu, aku merias wajah tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku, mengenakan mantel panjang, dan melangkah keluar rumah. Udara di apartemen ini terasa begitu sesak dan memuakkan, aku tidak ingin menghirupnya sedetik pun lagi. Aku berjalan kaki ke sebuah kafe sepi di sebuah gang kecil dekat kompleks apartemen. Memesan secangkir teh jahe madu panas. Aku memilih sudut yang tenang. Membiarkan pandanganku menerawang ke pepohonan yang mulai meranggas di luar jendela. Pikiranku benar-benar kosong. Sebuah ketenangan sebelum badai besar datang. Aku sedang menghitung langkah-langkah yang perlu kuambil untuk mengakhiri kekacauan ini dengan cara yang paling rapi dan tegas. Uang, aset, rumah semuanya atas namaku, tercatat dengan jelas. Kami bahkan belum sempat mendaftarkan pernikahan kami secara resmi ke kantor urusan agama, KUA, karena Budi terus menunda dengan alasan sibuk. Ini ternyata menjadi sebuah keberuntungan yang tak ternilai, yang membantuku menghindari proses perceraian yang rumit. Saat tenggelam dalam pikiranku, ponselku tiba-tiba bergetar di atas meja kayu. Layar menyala, menampilkan notifikasi baru dari sistem otomatis bank. Aku mengambilnya dan melihat pemberitahuan pengurangan saldo dari kartu kredit platinumku. Jumlah yang terpotong adalah 2 juta rupiah di sebuah toko perlengkapan bayi mewah. Aku mengerutkan kening. Kartu kredit ini jarang sekali kugunakan, biasanya kusimpan di laci meja rias sebagai dana darurat. Sebelum aku sempat memahami apa yang terjadi, ponselku bergetar lagi bertubi-tubi. Suara notifikasi pesan terdengar nyaring di tengah keheningan kafe. Pesan kedua, melaporkan pemotongan 5 juta rupiah di sebuah butik pakaian hamil. Pesan ketiga melaporkan pemotongan 13 juta rupiah di sebuah supermarket elektronik dan perabot rumah tangga impor. Angka-angka terus menari di layar. Total uang yang digesek sudah mencapai hampir 20 juta rupiah, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Pagi tadi sebelum pergi, aku sempat membuka laci meja rias untuk mengambil lipstik. Aku samar-samar ingat kotak penyimpan kartu itu, sedikit bergeser dari tempatnya semula. Orang yang ada di rumah saat itu, yang punya waktu luang dan cukup tak tahu malu untuk menggeledah barang pribadiku, tidak lain adalah adik iparku yang tercinta. Pasti Rina mengintip saat aku pergi, menemukan kartu dengan fitur pembayaran contactless tanpa perlu kata sandi, dan dengan santainya pergi berbelanja, menganggap uang kakak iparnya seperti uang yang jatuh dari langit. Berbeda dari wanita biasa yang mungkin akan langsung menelepon dan berteriak marah atau mengadu pada suaminya, aku tetap tenang dengan sikap yang dingin. Sambil menyesap teh jahe hangat,
Aku dengan perlahan membuka aplikasi perbankan di ponselku dan segera memblokir kartu kredit tersebut. Tombol konfirmasi berwarna merah berkedip dan akun itu langsung dibekukan. Aku tersenyum sinis. Ikan sudah memakan umpan dan sekarang tugasku adalah menarik jaringnya. Satu jaring untuk menangkap semua parasit yang terbiasa menumpang dan berhayal tentang kekuasaan mereka. Aku membayar minuman, dengan santai mengenakan mantel, dan melangkah keluar dari kafe. Sudah waktunya memberi pelajaran yang tak akan terlupakan pada adik iparku yang tidak tahu diri ini tentang hukum dan konsekuensi. Setelah keluar dari kafe, aku mengambil napas dalam-dalam untuk mengusir sisa-sisa demam yang masih terasa. Hembusan angin dingin pertama menembus mantelku, tetapi tidak membuatku menggigil seperti rasa dingin di dalam jiwaku saat ini. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan mencari nomor Rina. Setelah beberapa dering, telepon diangkat. Suara di seberang masih ramai dengan musik dan tawa riuh para wanita pengangguran. Aku berdeham, berusaha membuat suaraku terdengar lembut dan alami, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyapa Rina dan bertanya di mana dia berada. Aku berpura-pura baru saja mendapat bonus tak terduga dari kantor, dan kebetulan sedang berada di dekat pusat perbelanjaan, jadi aku ingin mengajaknya membeli beberapa pakaian bayi bermerek untuk keponakanku yang akan segera lahir. Mendengar kata bermerek dan bonus, nada suara Rina di telepon langsung berubah total. Sikap cemberutnya pagi tadi lenyap tak berbekas, digantikan oleh suara manis yang memanggilku kakak dengan sangat akrab. Rina dengan gembira menyebutkan lokasinya, sebuah persimpangan ramai tidak jauh dari apartemenku, dan dengan antusias mengatakan bahwa dia baru saja membeli banyak barang bagus dan sedang menunggu taksi di sana. Aku tersenyum tipis, mengatakan padanya untuk tetap di tempat. Aku akan segera menjemputnya. Sekitar 20 menit kemudian, taksi online menurunkanku di persimpangan yang Rina sebutkan. Dari kejauhan, aku sudah bisa mengenali adik iparku yang tercinta. Rina mengenakan gaun hamil ketat berwarna hitam, dipadu dengan mantel berwarna cerah, dan sepatu flat berhiaskan berlian imitasi. Kedua tangannya menenteng 3 atau 4 tas belanja besar berlogo merek-merek mahal. Wajahnya berseri-seri, tidak ada sedikit pun jejak kesedihan atau keluhan sakit seperti kemarin. Melihatku datang, Rina bergegas menghampiri sambil tersenyum, tetapi senyum di bibirnya tiba-tiba membeku. Dia mengangkat matanya, dan melihat papan nama besar di depannya. Lokasi yang dia pilih untuk menunggu taksi, secara kebetulan, berada tepat di depan gerbang kantor polisi sektor. Para petugas berseragam hijau berdiri dengan tegap di pos jaga, menciptakan suasana yang tenang dan serius, sangat kontras dengan keramaian jalanan di luar. Rina tampak mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh padaku dengan tatapan bingung. Aku tidak memberinya waktu untuk berpikir. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya, hanya berjarak 1 lengan. Senyum palsu di bibirku lenyap, digantikan oleh tatapan setajam silet. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, volume suaraku tidak keras. Tetapi cukup untuk membuat setiap suku kata menusuk telinganya. Aku memberitahunya bahwa sistem bank baru saja mengirim notifikasi ke ponselku tentang semua transaksi yang terjadi dalam 1 jam terakhir. Kartu kredit cadangan yang kusimpan di laci meja rias telah diambil oleh seseorang dan digunakan untuk berbelanja senilai total 20 juta rupiah. Mendengar angka 20 juta, wajah Rina langsung pucat pasi. Tangannya gemetar, dan tas-tas belanjaannya jatuh ke trotoar. Dia tergagap, mencoba menyangkal. Tetapi aku langsung mengarahkan ponselku yang menampilkan semua pesan dari bank tepat di depan wajahnya. Aku menaikkan suaraku dan menunjuk ke arah gerbang besi kantor polisi di sebelah kami. Aku memberinya 2 pilihan yang jelas. Pertama, dia harus segera mengembalikan semua barang belanjaannya ke toko, meminta uangnya dikembalikan ke kartuku tanpa kurang sepeser pun, lalu enyah dari rumahku. Kedua, kita berdua akan masuk ke kantor polisi itu. Aku akan melaporkan kasus pencurian barang berharga, menyerahkan bukti pesan dari bank, dan meminta rekaman CCTV dari semua toko yang dia kunjungi. Aku menekankan pada Rina bahwa tindakan mencuri kartu kredit dan menggunakannya untuk berbelanja puluhan juta rupiah sudah termasuk tindak pidana. Suaminya sudah ditangkap karena berjudi. Jika sekarang giliran dia yang masuk penjara karena mencuri,
maka anak yang dikandungnya akan lahir dengan catatan kriminal dari kedua orang tuanya. Kata-kataku tepat mengenai titik lemah psikologis Rina. Keangkuhan dan sifat kurang ajarnya yang biasa dia tunjukkan lenyap seketika. Rina benar-benar panik, kakinya lemas, dan dia langsung terduduk di trotoar. Dia menangis terseduh-seduh, air mata dan ingusnya merusak riasan tebalnya. Dia meraih ujung mantelku, memohon ampun. Dia bersumpah bahwa dia hanya tergoda oleh barang-barang bagus dan tidak bermaksud jahat. Aku dengan dingin menepis tangannya dan mundur selangkah. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun melihat air mata buayanya. Aku mengulangi perintahku sekali lagi, menuntutnya untuk segera membereskan masalah ini, atau aku akan masuk ke kantor polisi sekarang juga. Rina tahu aku tidak bercanda. Dengan panik, dia memungut tas-tasnya, lalu berbalik dan berlari ke arah pusat perbelanjaan, sambil menelepon kakaknya untuk meminta bantuan. Aku berdiri dengan tangan bersedekap, mengamati sosoknya yang tergopoh-gopoh menghilang di antara kerumunan. Serangan psikologis pertama telah berhasil. Sekarang, saatnya aku pulang dan bersiap menghadapi kemarahan buta dari pria yang akan segera menjadi mantan suamiku. Kembali ke apartemen, aku dengan tenang berganti pakaian rumah yang nyaman, menyeduh secangkir teh kamomil panas, dan memutar musik instrumental yang menenangkan. Ketenanganku saat ini sangat kontras dengan badai yang akan segera datang. Aku tahu pasti bahwa setelah menerima telepon panik dari adiknya, Budi akan meninggalkan semua pekerjaannya dan bergegas pulang untuk menuntut pertanggungjawaban dariku. Dan benar saja, tak sampai 1 jam kemudian, pintu digedor dengan keras berulang kali, diiringi suara marah Budi yang berteriak-teriak. Aku dengan santai berjalan dan membuka kunci pintu. Begitu melihatku, Budi langsung menerobos masuk seperti badai. Wajahnya merah padam, matanya melotot dengan urat-urat merah yang menakutkan. Dia menunjuk lurus ke wajahku dan mulai berteriak, melontarkan kata-kata tajam tanpa henti. Budi memakiku sebagai wanita berdarah dingin, kejam, dan tidak punya perasaan. Dia mempertanyakan mengapa aku begitu tega pada seorang wanita yang sedang hamil tua. Menurutnya, adiknya hanya tidak sengaja meminjam kartu kredit untuk membeli beberapa barang kecil untuk keponakannya. Sebagai keluarga, mengapa aku harus begitu perhitungan dan menekannya sampai mengancam akan memenjarakannya? Dia terus melantunkan lagu tuduhannya, menyalahkanku karena tidak punya rasa simpati dan lebih mementingkan uang daripada ikatan keluarga. Dia bilang aku sebagai menantu tidak tahu bagaimana cara berbesar hati, tidak kasihan pada nasib malang adik iparku, dan malah bertindak seperti preman dengan menjebaknya di depan kantor polisi. Setiap kata yang Budi lontarkan menggema di ruang tamu yang sunyi, menghantam telingaku. Aku tidak membalas sepatah kata pun, juga tidak menunjukkan ekspresi marah atau sedih. Aku hanya berdiri bersedekap, bersandar di rak TV, dengan tatapan dingin mengamati pria di depanku. Keheninganku tampaknya membuat Budi semakin marah. Dia mengira aku kehabisan kata-kata karena merasa bersalah. Dia melangkah maju, memukul meja kaca dengan keras, dan menyatakan dengan lantang bahwa dia sangat kecewa dengan kepribadianku. Dia berkata, "Wanita kejam dan picik sepertimu tidak pantas menjadi menantu di keluarga kami, tidak pantas menerima cinta tulus yang telah diberikan keluargaku." Budi dengan suara keras menuntut agar aku menulis surat permintaan maaf, berjanji tidak akan menghina atau mengancam Rina lagi. Jika tidak, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Melihat kebutaan dan sikap keras kepala Budi, aku merasa mual. Perlindungannya yang berlebihan terhadap adiknya telah membuang semua standar moral paling dasar. Di matanya, tindakan pencurian yang dilakukan Rina hanyalah lelucon sepele, pinjaman antar keluarga. Sedangkan tindakanku membela hak-hakku yang sah justru dianggap sebagai kekejaman. Pada saat ini, cinta dan rasa hormat yang pernah kumiliki untuk Budi telah lenyap menjadi abu, tidak tersisa sedikit pun. Pria ini telah dengan sadar memilih untuk membela yang salah, menginjak-injak harga diri istrinya demi memanjakan keburukan adiknya. Melihatku tetap diam, Budi dengan marah berbalik dan masuk ke kamar tamu. Beberapa saat kemudian, dia keluar membawa tas Rina. Dengan angkuh, dia menyatakan akan membawa adiknya makan di restoran mewah untuk menenangkannya dari trauma yang kusebabkan. Sebelum membanting pintu, Budi menoleh dan memberiku tatapan menghina, sambil berkata dingin, "Kamu di rumah,
berkacalah, dan pikirkan lagi kelakuanmu. Suara pintu yang dibanting terdengar memekakkan telinga, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang luas. Aku tersenyum sinis, senyum pahit namun terasa sangat melegakan. Pilihannya sudah sangat jelas. Dan sekarang giliran aku yang mengambil keputusan untuk hidupku. Aku mengeluarkan ponsel dan mulai menjalankan rencana balasku. Begitu bayangan Budi hilang di balik pintu lift, aku segera bertindak. Waktu tidak banyak, aku harus bergerak cepat, rapi, dan tepat. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka kontak telepon dan mencari nomor pusat layanan kunci pintar terpercaya yang pernah kusimpan. Aku meminta mereka mengirim teknisi terbaik secepat mungkin, bersedia membayar biaya layanan 2 kali lipat demi kecepatan. Sambil menunggu teknisi datang, aku menelepon Mbak Lia, kakak kandungku yang sedang cuti melahirkan dan merawat bayinya di rumah. Di seberang telepon, suara Mbak Lia terdengar mengantuk. Aku langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi. Mbak, aku minta tolong bawa keponakanku yang baru berumur 4 bulan ke sini naik taksi, dan bersiaplah untuk menginap beberapa malam di ruang tamu. Mbak Lia, mendengar nada suaraku yang serius, menjadi sangat cemas, dan terus bertanya apa yang terjadi. Aku hanya berkata singkat, bahwa aku butuh bantuannya untuk memainkan sebuah drama kecil, demi memberi pelajaran pada keluarga suamiku tentang rasa hormat. Mbak Lia, yang sifatnya terus terang dan sangat menyayangiku, tidak bertanya lebih lanjut. Dia setuju untuk segera bersiap-siap. Sekitar setengah jam kemudian, teknisi kunci tiba. Dengan keahliannya, hanya dalam 15 menit, seluruh sistem kata sandi, sidik jari, dan kartu akses kunci pintar di pintu apartemenku telah diganti total. Budi dan Rina kini secara resmi kehilangan semua akses ke apartemen ini. Tepat setelah aku membayar teknisi, Mbak Lia datang sambil membawa keponakanku. Aku membantunya menata barang-barang, menyiapkan selimut dan bantal di sofa ruang tamu, dan sengaja menyebar beberapa popok serta botol susu agar suasana terlihat lebih hidup. Aku menuangkan segelas air hangat untuknya, lalu duduk dan menceritakan secara singkat semua yang terjadi, mulai dari kedatangan Rina, pencurian kartu kredit, hingga sikap buta Budi. Mendengar ceritaku, Mbak Lia sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menepuk pahanya, dan berkata tindakanku sudah sangat tepat. Orang yang tidak tahu diri tidak perlu dihormati. Kami berdua mengobrol sambil bermain dengan keponakanku selama sekitar 2 jam, sampai saat yang ditunggu-tunggu tiba. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar koridor, diikuti oleh bunyi bip-bip-bip berulang kali dari kunci pintar yang menandakan kata sandi salah. Budi dan Rina telah kembali setelah makan kenyang. Menyadari tidak bisa masuk, Budi mulai menggedor pintu sambil berteriak memanggil namaku. Suara bising itu menggema di seluruh koridor. Aku mengambil napas dalam-dalam, memberi isyarat pada Mbak Lia untuk tetap duduk tenang dengan bayinya, lalu perlahan membuka pintu. Begitu melihatku, Budi langsung menerobos masuk dan memakiku, bertanya apa yang kulakukan dengan berani mengganti kata sandi. Aku tidak menjawab, hanya membuka pintu lebar-lebar agar dia dan Rina bisa melihat pemandangan di dalam. Mata mereka tertuju pada Mbak Lia yang sedang menggendong bayinya, dan duduk santai di tengah ruang tamu, dengan perlengkapan bayi berserakan di mana-mana. Mereka berdua tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku berdiri bersedekap, menunjuk ke arah Mbak Lia, dan menggunakan nada yang sama persis seperti yang digunakan Budi sebelumnya untuk menjawab. Aku mengumumkan dengan jelas bahwa kakak perempuanku baru saja melahirkan dan sedang ada sedikit masalah dengan suaminya. Karena dia sedih dan tidak punya tempat bersandar, aku membawanya ke sini untuk tinggal sementara selama beberapa bulan agar dia bisa menenangkan diri. Aku menekankan setiap kata, mengatakan bahwa sebagai adik, aku tidak bisa berpaling saat kakak kandungku dalam kesulitan. Apartemen ini luas, jadi untuk apa membiarkannya menyewa tempat lain dan membuang-buang uang. Aku menatap lurus ke mata Budi, tersenyum sinis, dan bertanya, kamu pasti mengerti dan bersimpati dengan situasi kakakku, kan? Keluarga harus saling membantu saat dalam kesulitan, bukan? Kata-kataku seperti palu yang menghantam wajah Budi. Dia terdiam, mulutnya ternganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Dia sendiri yang menggunakan alasan ikatan keluarga, dan saling membantu dalam kesulitan untuk membawa adiknya ke rumah tanpa izinku. Sekarang, aku menggunakan logika yang sama persis untuk mengundang kakakku menduduki ruang tamu.
Kontradiksi dalam logikanya sendiri membuat Budi sangat marah, tetapi dia tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal untuk membantah. Senjata makan tuan. Perasaan terpojok oleh argumennya sendiri membuat Budi dan Rina hanya bisa berdiri membeku di luar pintu, wajah mereka memerah karena marah dan malu. Keheningan yang canggung itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum sifat egois Budi kembali muncul. Dia berteriak dengan marah, menunjuk ke wajah Mbak Lia, dan menuntut agar kakakku segera diusir. Dia bilang ini adalah rumahnya, dan dia tidak akan menerima orang asing mengganggu kehidupan rumah tangganya. Rina, yang berdiri di belakang, ikut-ikutan menyindir bahwa rumah ini sudah cukup melelahkan dengan adanya ibu hamil, apalagi sekarang ditambah dengan ibu yang baru melahirkan dan bayinya, yang pasti akan menangis berisik. Sifat tak tahu malu mereka berdua telah mencapai puncaknya. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku berbalik, masuk ke kamar tamu, dan menarik keluar 2 koper besar yang sudah kurapikan sejak tadi. Aku mengangkat kedua koper berat itu dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke lantai. Koper-koper itu meluncur dan menabrak ambang pintu, terbuka, dan beberapa pakaian Budi serta Rina tumpah ke koridor. Budi terkejut dan mundur, matanya menatapku seolah aku adalah makhluk dari planet lain. Aku berdiri di ambang pintu, mataku setajam silet, suaraku dingin dan tegas tanpa sedikit pun emosi. Aku menyatakan dengan jelas bahwa aku tidak akan membuang-buang waktu berdebat dengan orang yang tidak masuk akal dan keras kepala. Secara hukum, aku dan Budi belum resmi menjadi suami istri. Surat nikah belum ditandatangani, kami belum terdaftar sebagai satu keluarga. Kami adalah 2 individu yang terpisah di mata hukum. Mulai detik ini, kehidupan bersama kita berakhir. Aku meminta Budi dan adiknya yang tercinta untuk segera enyah dari rumah ini, membawa semua barang pribadi mereka, dan tidak pernah kembali mengganggu hidupku lagi. Mendengar kata cerai dan enyah dari rumah, wajah Budi langsung berubah. Keangkuhannya lenyap seketika. Dia tergagap, segera mengubah nadanya, dan mulai menggunakan kartu ikatan suami istri. Dia bilang aku sedang marah, dan tidak bisa berpikir jernih, bahwa semua masalah bisa diselesaikan baik-baik di dalam rumah, bukan dengan cara melempar barang-barang keluar seperti ini. Rina juga tampak ketakutan, bersembunyi di belakang kakaknya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun seperti biasanya. Aku tertawa sinis, masuk ke kamar, dan mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, apartemen. Aku mengangkat sertifikat itu setinggi mata Budi dan menunjuk pada nama pemilik yang tercetak tebal. Aku memberitahunya dengan lantang bahwa seluruh uang untuk membeli apartemen ini adalah hasil jerih payahku. Aset ini atas namaku sendiri, dibeli sebelum kami menikah. Aku sudah menghubungi agen properti. Besok mereka akan membawa calon pembeli untuk melihat unit ini. Apartemen ini akan segera kujual agar aku bisa pindah ke tempat lain. Mengenai kontribusi Budi, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Aku menghitung dengan jelas jumlah uang yang dia keluarkan untuk membeli televisi dan kulkas. Aku langsung mentransfer jumlah itu ke rekeningnya, dengan pesan pengembalian dana perabotan. Transaksi berhasil, dan ponsel Budi bergetar di sakunya. Aku menatap matanya dan berkata dengan tegas, "Urusan uang sudah selesai, urusan kita juga sudah selesai. Aku tidak punya utang apapun padamu, dan tidak mau terlibat lagi denganmu sedetik pun." Terpojok, dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kepemilikan rumah, dan diusir di tengah malam yang dingin, Budi dan Rina benar-benar panik. Budi berlutut di lantai, memeluk kakiku, dan menangis terseduh-seduh. Dia memohon ampun, bersumpah akan segera mencari tempat kos untuk adiknya malam itu juga. Dia berjanji akan berubah, memohon agar aku tidak menjual rumah, dan tidak mengakhiri pernikahan ini. Namun, hatiku kini telah membatu. Air mata pria ini tidak lagi memberiku perasaan hangat seperti saat pertama kali kami bertemu di bioskop. Air matanya kini hanya membangkitkan rasa jijik akan kepalsuan, kepengecutan, dan ketidakbertanggungjawabannya. Aku dengan tegas menarik kakiku dari pelukannya dan mundur ke dalam. Aku mendorong sisa barang-barang mereka ke koridor, menatap wajah mereka untuk terakhir kalinya, lalu membanting pintu. Suara kunci pintar yang berbunyi klik terdengar dingin, secara resmi menyegel sebuah hubungan yang penuh perhitungan dan kesalahan. Kehidupan di balik pintu yang tertutup itu kembali ke jalurnya. Keesokan harinya,
agen properti membawa calon pembeli. Karena lokasinya yang strategis, interior yang mewah, dan harga yang kutawarkan cukup masuk akal, apartemen itu terjual hanya dalam waktu 1 minggu. Dengan sejumlah besar uang di tangan, aku pindah ke kompleks apartemen mewah lainnya yang lebih tenang dan dengan keamanan yang lebih ketat. Aku mendesain ulang seluruh ruang hidupku sesuai seleraku, menikmati kehidupan yang bebas, mandiri, dan mapan. Tidak ada lagi makan malam yang terasa menyesakan, tidak ada lagi malam tanpa tidur karena mendengar desahan penuh perhitungan. Aku mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaan, dan karierku terus menanjak. Aku menjadi semakin cantik dan bersinar, kecantikan matang dari seorang wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat, dan tepat 1 tahun telah berlalu sejak malam yang penuh gejolak itu. Suatu malam di akhir pekan, saat aku sedang menikmati segelas anggur merah sambil membaca buku di balkon yang berangin, ponselku tiba-tiba berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tetapi entah kenapa, aku menekan tombol jawab. Begitu telepon menempel di telinga, sebuah suara serak dan penuh penyesalan terdengar terbata-bata. Itu suara Budi. Melalui desahan lelah dan cerita yang terputus-putus, aku bisa membayangkan gambaran hidupnya selama setahun terakhir. Setelah kusir malam itu, Budi terpaksa menguras seluruh tabungannya yang sedikit untuk menyewa sebuah kamar kos kumuh di pinggiran kota untuk adiknya. Ketika Rina melahirkan, semua biaya, mulai dari rumah sakit, popok, susu, hingga makanan sehari-hari, menjadi beban di pundak Budi. Gaji PNS-nya yang pas-pasan tidak cukup. Budi harus berutang kemana-mana, bahkan meminjam dari rentenir, untuk memenuhi kebutuhan adik kesayangannya. Namun, tragedi tidak berhenti di situ. Sifat serakah, malas, dan suka bergantung Rina, akhirnya membawa karma pahit bagi kakak, yang telah membelanya mati-matian. Ketika anaknya sudah sedikit lebih besar, Rina diam-diam menggeledah barang-barang Budi dan mencuri buku tabungan senilai 300 juta rupiah uang pensiun orang tua mereka yang dititipkan padanya. Tergiur oleh bujuk rayu teman-temannya, dia menginvestasikan semua uang itu ke dalam skema arisan bodong, dengan harapan mendapat untung besar dan cepat kaya. Akibatnya bisa ditebak, bandar arisan itu kabur membawa semua uang, dan investasi besar itu lenyap tanpa jejak. Dikejar-kejar oleh penagih utang dan ketakutan akan konsekuensi perbuatannya, Rina kabur bersama anaknya di tengah malam, meninggalkan Budi dengan tumpukan utang dan kehancuran total. Budi menangis terseduh-seduh di telepon. Dia bercerita bahwa sekarang, siang hari dia harus bekerja di kantor, dan malam hari dia harus menjadi ojek online untuk membayar bunga utang kepada rentenir. Tubuhnya lelah, mentalnya hancur, dan tidak ada satu hari pun dia tidak hidup dalam penyesalan yang mendalam. Budi memohon ampun, bersumpah bahwa dia telah menyadari kesalahannya dan memahami kebutaannya di masa lalu. Dia memintaku memberinya satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal, untuk merawatku dan menebus semua luka yang telah dia sebabkan. Aku mendengarkan dalam diam dari awal hingga akhir, jemariku memainkan gelas anggur. Tidak ada rasa puas, juga tidak ada rasa kasihan. Di dalam hatiku, yang ada hanyalah pemahaman mendalam tentang hukum karma dalam hidup. Aku berbicara dengan lembut, suaraku tenang, tanpa sedikit pun kebencian. Aku berkata pada Budi bahwa hidup setiap orang adalah rangkaian pilihan. Dulu, dia memilih untuk memaafkan yang salah, memilih untuk menginjak-injak rasa hormat demi cinta yang buta. Dan hari ini, dia sedang membayar harga dari pilihannya itu. Aku menjelaskan pada Budi bahwa masalah ini sudah berlalu, aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku telah memaafkannya dalam pikiranku untuk membebaskan diriku dari kenangan pahit. Fakta bahwa dia menyadari kesalahannya dan memahami nilai sejati dari rasa hormat dan ikatan pernikahan adalah pelajaran yang mahal, tetapi perlu agar dia bisa lebih dewasa di sisa hidupnya. Namun, memaafkan bukan berarti kembali bersama. Air yang telah tumpah tidak bisa dikembalikan, cermin yang telah pecah, meskipun disambung, akan selalu meninggalkan retakan. Aku mendoakan agar dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk membereskan kekacauannya sendiri, melunasi semua utangnya, dan memulai hidup baru. Aku berharap dia akan hidup lebih bertanggung jawab, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata dari lubuk hatiku,
Aku dengan lembut menutup telepon. Aku membuka daftar kontak dan memasukkan nomor Budi ke dalam daftar blokir permanen, mengakhiri sepenuhnya sebuah babak sedih dalam buku kehidupanku. Berdiri dari kursi rotan, aku melangkah ke tepi balkon, merentangkan kedua tangan, menyambut angin malam yang sejuk. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Aku tersenyum damai, mengambil napas dalam-dalam. Besok, matahari akan terbit lagi, dan aku akan terus berjalan di jalanku sendiri teguh, cemerlang, dan damai.